Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah, NRM 0494385572. Di sini akan menjelaskan terkait tugas 3 ya. Saya sudah membuat sebuah website di mana ada 3 menu: stok bahan ajar, tracking DO, dan form order. Dan semua sudah sesuai dengan ketentuan tugas yang berlaku. Sembari saya jelaskan, di sini kita memiliki, dari awal kita menampilkan bahan stok ajar, besi kode mata kuliah, kategori mata kuliah, titik daerah, lokasi rak, harga, stok, safety stock, status, serta di sini ada button aksi. Lalu di sini juga terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar ya. Ini bisa saya edit. Misalkan stoknya menjadi 15 dari 12. Ini berubah menjadi 15. Lalu ada juga fitur untuk filter dan sort data stok. Jadi di sini ada filter. Saya ketika memilih UT daerah, saya misalkan memilih Jakarta, maka yang tampil hanya Jakarta. Lalu baru di kategori mata kuliah bisa dipilih. Nah, ini misalkan kita pilih mata kuliah wajib. Misalkan kita edit dulu, ini misalkan kita jadi mata kuliahnya pilihan, maka dia tidak akan tampil karena yang tampil hanya mata kuliah wajib. Lalu stoknya, di sini karena stoknya sedang menipis, kita coba tampilkan ketika stok kosong dan aman, tidak tampil. Ketika penipis baru dia tampil. Lalu di sini juga ada button reset filternya. Nah, di sini kita bisa urutkan berdasarkan judul, jumlah stok, ataupun harga. Ini saya urutkan berdasarkan yang paling besar dari jumlah stoknya, judulnya, dan harganya. Dan ini juga ada fitur untuk mendelete. Nah, ini bisa di delete. Nah, itu. Lalu ada fitur juga untuk menambahkan stok. Misalkan kita tambahkan stok 6 daripada 10, safety stoknya 5. Dengan ini kemungkinan statusnya akan menjadi status menipis. Pendidikan sastra, statistika. Kategorinya kita pilih mata kuliah praktikum, harganya, catatan note. Karena di sini safety stocknya 5, jadi ketika kita kurangin jadi 4, maka dia akan menjadi menipis. Nah, ini menipis ya. Nah, itu sekian ya untuk yang stok bahan. Lalu yang di tracking DO, ini kita ada sesuai dengan requirement ya. Ada nomor DO, ada NIM, ada nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, total harga, status, dan ada aksi untuk buttonsnya. Nah, di sini requirementnya itu meminta kita untuk dapat fitur pencarian. Misalkan kita cari lewat NIM, maka dia akan tampil ini. Karena NIM-nya sama ya, ini hanya nama yang berbeda. Kecuali kita search by nomor DO, maka ini akan nomor DO juga bisa di search. Lalu ada fitur untuk reset search juga. Nah, ini lalu ada untuk fitur menambahkan input delivery ya. Input delivery ini kita tambahkan, misalkan kita menambahkan 1, 2, 3, ini regular 3 hari, nama George, paketnya dimasukkan, simpan DO. Nah, ini menambah ya, bertambah satu data dengan pesanan diterima ya. Detailnya itu nanti pesan dibuat. Lalu kita bisa ganti statusnya menjadi diproses, misalkan diproses, sedang diproses. Oke, simpan. Baru paket sedang diproses. Ketika kita lihat detailnya, maka historinya akan muncul. Nanti histori akan menambah banyak seiring berjalannya waktu. Mungkin itu ya. Ini form order. Ini hanya tambahan untuk fitur yang ternyata tidak perlu ya.
mungkin sekian dari segi websitenya. Mungkin kita bahas ke teknikalnya di programnya ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit terkait 8 kriteria yang akan termasuk penilaian, yaitu pertama kita mengorganisir framework Full.js menggunakan konsep view component dan view template. Nah, kalau ini kita lihat kan ini kita udah menerapkan komponen ya, komponen base Vue.js ya. Di sini kita injeksi dari indeksnya, lalu di apps-nya juga kita melakukan looping ya, looping iterasi untuk menambahkan child-nya. Nah ini lalu kita yang kedua kita ada menggunakan mustache directive v dan directive text. Nah, di sini kita search saja v text. Nah ini di kurang lebih kita menggunakannya sebentar. Di teks ini kita menggunakan mustache syntax saja. Ini menggunakan mustache syntax, jadi kita menambahkan kurung kerawal ya untuk sebagai data yang dinamis. Lalu ada juga di bagian 3 itu kita menggunakan if directive ya, kita menggunakan if directive. Nah ini ada menggunakan beberapa contoh if directive di sini. Nah ini dan beberapa lainnya. Lalu juga ada one way binding atau directive data binding. Itu untuk yang seperti ini di model. Nah ini cukup banyak yang kita gunakan untuk terutama pada form ya. Ya itu. Lalu selanjutnya kita menggunakan watchers juga, watchers untuk sebagai agar ketika perubahan data itu dapat kita rasakan secara langsung ya, tidak perlu merefresh halamannya atau berganti halaman. Nah ini untuk langsung merefresh state dari atau data dari yang kita update atau kita cari. Watch ada ya. Nah ini untuk search-nya ini ya. Lalu ada juga untuk directive v4 untuk looping array. Ini kita ada di sini. Nah ini adalah contoh directive for untuk iterasi ya, mengolah iterasi. Lalu ada juga formatting ya, formatting currency, terutama di currency itu ada kalau tidak salah di currency nah ini ya formatting currency-nya menggunakan bawaan dari sistemnya juga. Lalu ada juga untuk custom element view component. Nah ini adalah yang kita pakai ya, kita menggunakan custom komponen nih, view komponen ya, sesuai dengan yang diajarkan sampai sini. Semuanya ini adalah menggunakan view komponen. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, sedikit ya teknis dan penjelasan dari sisi website dan fiturnya. Ini semua sudah memenuhi kriteria requirement ya, minim bug, dan ya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Raffi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.